Shalom saudara, saya bersyukur bisa ketemu lagi dengan saudara dan saya percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi firman dengan saudara di masa-masa sulit ini. Secara khusus banyak pertanyaan yang muncul ke permukaan. Apakah kita tetap memberi di tengah-tengah masa sulit ini? Memang pertanyaan ini agak sedikit kekanak-kanakan, tetapi inilah yang terjadi di antara orang percaya. Karena dengan alasan lagi dalam kondisi sulit dan dengan alasan tidak ada penghasilan, maka orang bisa berkelit di dalam hal memberi. Untuk itu saya ingin sharing kepada kita apa yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Korintus tentang hal memberi. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, maka mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagi segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam 2 Korintus pasal 8 dan pasal 9, Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus untuk mengambil bahagian di dalam memberi. Pemberian yang mereka berikan akan diperuntukkan kepada orang-orang percaya yang tinggal di Yerusalem, yang pada waktu itu sedang mengalami masalah yang serius. Masalah yang serius yang saya maksudkan ialah mereka sedang mengalami kelaparan dan juga penindasan oleh kekaisaran Romawi terhadap iman mereka. Sehingga banyak di antara mereka yang kelaparan dan juga mengalami banyak penderitaan. Sehingga mereka membutuhkan dukungan dari jemaat-jemaat yang lain. Itu sebabnya Rasul Paulus mendorong jemaat di Korintus untuk mengambil bahagian di dalam mendukung orang-orang percaya yang ada di Yerusalem dalam hal memberi bantuan. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam pasal 8 dari 2 Korintus ini, Rasul Paulus memberikan contoh
dari jemaat Makedonia. Di mana jemaat Makedonia ini jemaat yang sangat kecil, jemaat yang juga tidak terdiri dari orang-orang kaya, tetapi orang-orang yang miskin, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang juga patut untuk mendapat bantuan. Tetapi yang luar biasanya, saudaraku, di ayat yang kedua dari 2 Korintus 8, di situ dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Nah, saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus mengambil contoh jemaat di Makedonia tentang bagaimana mereka memberi. Dan saudaraku, saya ingin agar kita melihat apa yang Rasul Paulus katakan di dalam hal memberi. Apakah di tengah-tengah kesulitan ini kita masih tetap memberi? Mungkin ada yang bertanya, Pak, kondisi keuangan saya tidak cukup kalau saya memberi. Saya tidak ada pemasukan, pekerjaan saya terhenti, bisnis saya sedang mengalami penurunan pemasukan, bahkan usaha saya lagi ditutup. Banyak sekali alasan yang bisa kita kemukakan untuk kita tidak memberi. Tetapi di dalam hal memberi sebagai hamba Tuhan, saya menasihatkan Bapak Ibu Saudara bahwa memberi itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita berkata kita taat kepada Tuhan, maka realisasi dari ketaatan kita adalah kita memberi kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketaatan kita tidak tergantung pada waktu. Apakah kita dalam keadaan yang baik, waktu keadaan kita baik, waktu keadaan kita tidak baik, kita lebih memilih waktu keadaan kita baik baru kita taat. Tetapi waktu keadaan kita tidak baik, kita tidak taat. Saudara, ini sesuatu yang keliru, yang salah. Ketaatan kita kepada Tuhan itu baik tidak baik waktunya, baik tidak baik keadaannya, kita harus tetap taat kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya memberikan analogi seperti ini. Setiap hari kita harus makan. Pagi, siang, malam kita harus makan. Mengapa kita harus makan? Supaya kita tetap sehat dan kita dapat hidup untuk menjalani kehidupan ini. Nah, saudaraku, orang yang sakit juga akan tetap makan, walaupun porsinya akan menjadi lebih sedikit dan jenis makanan pun berbeda. Artinya, saudaraku, analogi ini memberikan kita pengertian bahwa dalam hal memberi, walau kita dalam keadaan susah maupun dalam keadaan tidak susah, keadaan menguntungkan maupun tidak menguntungkan, kita harus tetap memberi. Sebab memberi bukan untuk supaya gereja atau pelayanan dapat bisa berjalan saja, tetapi memberi adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Sehingga dalam segala keadaan kita diminta untuk taat di dalam memberi. Nah, saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus memberikan beberapa prinsip di dalam memberi, seperti yang kita baca tadi. Prinsip yang pertama, saudara, ketika kita memberi, kita harus memberi dengan kemurahan hati. Itu terdapat di dalam ayat 6 dari 2 Korintus 9. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, saudaraku yang kekasih, kita punya Tuhan yang begitu penuh kemurahan. Kita menerima kemurahan yang luar biasa dari Tuhan. Kita hidup sampai hari ini, kita masih bernafas. Bahkan kita menerima anugerah keselamatan yang luar biasa dari Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan buat kita.
Jadi di dalam memberi, kita harus memberi dengan kemurahan hati. Artinya saudaraku yang kekasih, ketika seorang memberi, maka dia tidak akan hitung untung dan rugi dengan Tuhan. Tetapi dia memberi dari hati yang penuh kasih kepada Tuhan, penuh kemurahan, penuh belas kasihan. Sehingga kita tidak akan menghitung untung dan rugi dengan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata kalau kita memberi banyak, maka kita akan menuai banyak. Ini bukan masalah jumlah, saudara. Tetapi ini juga berbicara soal masalah hati. Kalau kita penuh kemurahan, firman Tuhan di dalam Matius, dalam khotbah Yesus di bukit, bahwa orang yang bermurah hati, orang yang memiliki kemurahan, maka kemurahan itu akan mengejar kehidupan kita. Sehingga waktu kita memberi, maka Tuhan tidak segan-segan untuk memberi kepada kita. Ini bukan satu transaksional kita dengan Tuhan. Tetapi hati kita menjadi ujian. Di mana ketika kita memberi dengan kemurahan hati, maka kita juga akan mendapatkan kemurahan yang lebih daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kemudian yang kedua, kita dapat melihat di dalam ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang kedua adalah memberi dengan kerelaan hati. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam konteks kita hari ini, sangat tepat sekali ayat ini. Di mana saudara kita dalam kondisi dan keadaan yang sulit. Saya sebagai hamba Tuhan dapat memahami dan saya sendiri mengalami bahwa kondisi kita hari-hari ini begitu sulit. Tetapi saudaraku, di dalam memberi, kita tidak memberi hanya dari keuntungan kita saja. Tetapi kita memberi dari ketidakpunyaan kita. Maksudnya begini. Orang akan memberi kalau dia mengalami keuntungan. Tetapi bagaimana ketika dia tidak mengalami keuntungan? Saudara, ini sesuatu hal yang perlu kita cermati dan kita pelajari bersama-sama. Disinilah dibutuhkan yang namanya pengorbanan. Ketika saudara melihat bahwa saudara tidak ada keuntungan, ketika saudara melihat bahwa tidak ada penghasilan, tidak ada pemasukan, mungkin saudara sedang mengalami masa-masa di mana keuangan saudara sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Dan ketika saudara mau memberi, saudara melihat, wah ini cukup tidak dengan hidup saya hari ini, besok, dan seterusnya. Nah saudara, memberi dengan kerelaan hati, itu maksudnya adalah ada pengorbanan di sana. Kita memberi dengan pengorbanan. Artinya kita berkorban dengan apa yang kita miliki. Sebab saudaraku, Yesus telah menunjukkan teladan buat kita. Bahwa memberi kepada Tuhan itu harus ada pengorbanan. Yesus memberi hidupnya, dia memberi waktunya, dia memberi darahnya, tubuhnya untuk dikorbankan buat kita, sehingga kita boleh menerima keselamatan. Saudara, jangan takut untuk memberi. Ketika saudara memberi dalam pengorbanan, itu akan menimbulkan keharuman bagi kemuliaan Tuhan. Itu akan menimbulkan kemuliaan. Sebab pengorbanan itu memang harganya sangat mahal. Tetapi waktu saudara berani berkorban, maka saya percaya bahwa pengorbanan saudara tidak sia-sia. Itu adalah bentuk cinta dan kasih saudara kepada Tuhan. Dan saudara ingin menunjukkan, kita ingin menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang rela untuk melakukan apapun buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, masih tetap di ayat yang ke-7 bagian terakhir. Di situ dikatakan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, saudara, yang ketiga adalah memberi dengan sukacita. Nah, saudaraku yang kekasih, memberi dengan sukacita itu berbicara soal kerinduan kita. Kita begitu antusias, kita begitu bergembira.
Bagaimana ketika saudara memasukkan uang ke kantong persembahan? Apakah terlihat dari wajah saudara, saudara sedang tersenyum? Apakah ketika saudara mentransfer ke rekening gereja yang hari-hari ini ibadahnya secara online, persembahan kita juga harus kita transfer? Apakah ketika kita mentransfer kita dengan wajah yang tersenyum, dengan wajah yang bergembira? Saudaraku yang kekasih, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Artinya saudara, ini berbicara soal bagaimana sikap hidup kita di hadapan Tuhan. Ya, ketika kita memberi dengan sukacita. Sukacita harus menyertai pemberian kita. Bukan dengan hati yang dongkol, bukan dengan muka yang cemberut, bukan dengan perasaan yang galau, perasaan yang khawatir. Tetapi saudara melepaskan pemberian saudara dengan satu pemikiran bahwa Tuhan akan memunculkan terang kita. Fajar akan mereka pada esok hari. Kesakitan hari ini akan diubah Tuhan menjadi kemuliaan, menjadi sukacita pada hari esok. Sebab saya percaya saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memberkati anak-anaknya ketika ia tidur. Artinya berkat Tuhan itu sudah Tuhan sediakan buat kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir untuk memikirkan akan apa yang terjadi pada hari esok. Mari dengan wajah tersenyum, hati yang bergembira, berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya ingin mendorong saudara, jangan takut memberi di masa sulit. Sebab saya percaya ini adalah masa ujian, di mana Tuhan sedang menguji hati kita, menguji ketaatan kita di dalam hal memberi. Dia sudah mempersiapkan banyak pintu berkat buat kita. Dia siap membukanya. Bahagian kita adalah mentaati Dia, memberi yang terbaik buat Tuhan, memberi dengan kemurahan hati, memberi dengan kerelaan hati, memberi dengan sukacita. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu adil dan Dia penuh kasih dan belas kasihan. Dia akan mengembalikan segala berkat-Nya dalam kehidupan kita, sehingga kita akan berkelimpahan di dalam segala hal, bukan saja secara materi, tetapi kita akan berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Mari saudara, kita belajar dari jemaat Makedonia. Walaupun sulit, walaupun dicobai dengan begitu berat, tapi mereka memberi lebih dari kemampuan mereka. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita, dan kita akan semakin hari menjadi anak Tuhan yang taat. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Shalom.